Biografi B.J. Habibie. Nama Profesor Dr. Insinyur Haji Basyarudin Yusuf Habibie. Panggilan populer B.J. Habibie. Nama istri Hasri Ainun Besari. Tempat tanggal lahir Parepare 25 Juni 1936. Masa jabatan jadi presiden dari tanggal 21 Mei 1998 sampai tanggal 20 Oktober 1999. Riwayat pendidikan: Sekolah Menengah Atas Kristen Dago Bandung, Institut Teknologi Bandung, dan ke Universitas Negeri berbasis teknologi terbesar di Jerman dan menjadi salah satu yang paling terkenal di Eropa. Nama anak-anak B.J. Habibie, Ilham Akbar, dan Tarek Kemal. Pendidikan B.J. Habibie. Pada tahun 1951 di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago Bandung. Pada tahun 1954 di Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1955 di Universitas Negeri berbasis teknologi terbesar di Jerman. Pada tahun 1962 B.J. Habibie mendapatkan gelar doktor di Universitas Negeri berbasis teknologi terbesar di Jerman. Pada tahun 1991, B.J. Habibie diangkat menjadi Ketua Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Dan pada tahun 1998, B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Islam pada zaman B.J. Habibie. Salah satunya benahi dunia pendidikan Islam di Indonesia dan bergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Di periode awal berdirinya ICMI, sekolah tersebut berjalan seperti yang diharapkan. Secara struktural, ICMI berada langsung di bawah pembinaan yang dipimpin B.J. Habibie. B.J. Habibie ingin memastikan anggaran untuk sekolah itu tetap diprioritaskan. Karena B.J. Habibie ingin pendidikan Islam agar kompetitif dan maju. Sekolah yang dikelola secara modern, namun Pak Habibie ingin sekolah itu gratis. Perkembangan ICMI yang begitu pesat kemudian membuat pemerintah kepicut. ICMI kemudian diubah statusnya menjadi sekolah negeri agama atau madrasah aliyah di bawah Kementerian Agama. Padahal waktu itu B.J. Habibie tengah sibuk-sibuknya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan baru saja mendirikan sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Namun di sela kesibukannya yang padat, B.J. Habibie masih meluangkan waktu dan mencurahkan perhatian untuk kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. B.J. Habibie sangat proaktif mendorong cendekiawan-cendekiawan muda untuk tampil berkiprah dan berkontribusi bagi umat dan bangsa. "80 tahun B.J. Habibie, jalan panjang membangun Islam Indonesia. Umat ini sudah dipinggirkan. Kalau saudara tidak membela, maka tidak ada yang membela umat ini. Saudara punya kapasitas, saya meminta Anda memimpin organisasi cendekiawan yang mau dibentuk dalam simposium itu." Bang Imad, 1990. Perkataan itu disampaikan oleh pendiri Masjid Salman ITB dan sesepuh Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung ITB, almarhum Muhammad Imaduddin Abdurrahim atau Bang Imad. Permintaan itu diutarakan saat menemui B.J. Habibie di Jakarta sekitar tahun 1990.
Pada Agustus 1990, para mahasiswa dan Bang Imad berkesempatan menemui B.J. Habibie. Permintaan Bang Imad di atas diutarakan di sana. B.J. Habibie sempat terdiam. Dia seperti memikirkan bahwa akan ada hambatan jika dia memimpin organisasi bernuansa Islam tersebut. Sebabnya Presiden Soeharto ketika itu berseberangan dengan Islam. Namun di sisi lain, B.J. Habibie tak bisa membiarkan Islam mengalami kemunduran. Dia dibesarkan dalam keluarga yang kental dengan nilai Islam. Kondisi umat Islam harus menjadi lebih baik. Dia meyakini umat tersebut bisa berkembang dan mewarnai pembangunan Indonesia. B.J. Habibie kemudian meminta Bang Imad dan rombongannya untuk menyusun proposal pendirian perkumpulan itu. Dia juga meminta bukti dukungan sekitar 20 cendekiawan muslim. Semua itu akan diserahkan kepada Presiden Soeharto untuk dipertimbangkan. Tak mungkin B.J. Habibie mengambil keputusan sendiri, karena pergerakan apapun harus bersepengetahuan Presiden. Tak disangka, dukungan melebihi target. Sebanyak 49 cendekiawan muslim mendatangi dukungan untuk mendirikan perkumpulan cendekiawan ini. Proposal juga sudah disiapkan. Pada Desember 1990, B.J. Habibie mempresentasikan dan menyerahkan 2 dokumen itu kepada Presiden Soeharto. Soeharto yang ketika itu dinilai berseberangan dengan Islam justru menyetujui proposal yang dibawa B.J. Habibie. Soeharto memberikan catatan, organisasi itu harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Kemudian harus mematuhi undang-undang yang ada. Perkumpulan ini dinamakan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Pendirian organisasi ini dideklarasikan dalam simposium pada bulan yang sama. Tempatnya di Stadion Center Universitas Brawijaya, Malang. Sebanyak 460 peserta dari berbagai daerah berdatangan. Presiden Soeharto secara resmi membuka simposium ini dengan menabur bedug. Setelah itu, peserta menghadiri muktamar pendirian ICMI. Keputusan forum tersebut adalah mengangkat B.J. Habibie sebagai ketua ICMI periode tahun 1991 sampai 1995. Dalam sebuah forum pertemuan dengan ulama, B.J. Habibie mengatakan dirinya bukanlah kiai, bukan pula ahli agama, dia hanyalah insinyur ahli pesawat. Kalau ICMI dibebani tugas untuk pesantren menjadi juara musabaqoh tilawatil Quran atau MTQ, maka B.J. Habibie mengatakan dirinya tak mampu melakukannya. Namun jika umat menginginkan pembinaan menjadi lebih pintar dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, B.J. Habibie mencakupinya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan umat yang berpengetahuan. B.J. Habibie menyadari hal ini membutuhkan upaya berkesinambungan. Upaya ini dengan barisan yang panjang, tidak untuk peperangan singkat. Upaya ini membutuhkan konsisten dan komitmen yang kuat. ICMI telah mendorong berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah bersama Majelis Ulama Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim ini mendukung pendirian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, berdirinya Bank Muamalat Indonesia, dan berbagai asuransi syariah juga tak lepas dari ijtihad ICMI. Saat ICMI lahir, Muslim Indonesia tidak malu dan takut lagi mengakui dirinya Muslim di hadapan publik saat bekerja maupun bersekolah. Citra Muslim mulai meningkat, ditandai juga dengan lahirnya media yang juga mengangkat citra Muslim Republika. B.J. Habibie tidak hanya dikenal sebagai seorang insinyur penerbangan, dia mampu menambungkan iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sebuah wadah yang saat ini dikenal dengan Sekolah Insan Cendekia.